Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia. Ketemu lagi dengan saya Hafaz. Kali ini di video ini kita akan ngomongin buku yang baru selesai saya baca, yaitu Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Ini buku saya beli di Gramedia. Kebetulan waktu itu di Gramedia Depok. Saya beli di Gramedia. Bukan ayahku, ini di Gramedia Matraman. Lagi di Gramedia Matraman. Nah, Terelie ini saya beli karena pertama kali saya memilih ini karena covernya biasa. Saya orang yang tertarik sama cover. Gambarnya yang warnanya yang sejuk biru, gradasi warna biru ke putih. Kemudian ada gambar buku yang jadi rumah, ada bola, ada layang-layang, ada apa? Hutan, ada apel besar warna kuning kemasan. Nah, itu menurut saya akan menceritakan petualangan dan saya lagi tertarik untuk baca-baca novel-novel petualangan. Nah, kemudian saya baca ringkas, seperti biasa hanya baca ringkas. Saya tutup untuk menahan misteri apakah buku ini bagus apa enggak. Jadi saya cuma baca sekitar seret 1-2 halaman random. Biasanya kalau lagi baca nyari buku tuh cari 1-2 halaman random, langsung beli atau tidak sama sekali. Nggak tahu, saya menentukannya tuh subjektif habis pokoknya. Tapi kesan pertama standar karena cover. Kemudian buku ini terbitan penerbit Gramedia Pustaka Utama, Gedung Kompas Gramedia, Blok 1, lantai 5, Palmerah Barat 29-37. Kalau mau dibeli di www.gpu.co.id ya, bisa. gpu.id, maaf, www.gpu.id. Atau untuk jalan-jalan ke ininya di Instagramnya ada @bukugpu, di Twitternya @bukugpu. Kemudian kalau situs utamanya gramedia.com. Ini adalah jenisnya novel kalau ditulis di sini. Klasifikasinya novel. Ada umur, peruntukan umur. Di sini ditulis 15 plus. Kemudian ada barcode, ada harganya di sini juga. Kita baca dikit ya. Apa ya namanya? Kok saya lupa mulu namanya di belakang nih. Disitulah. Ayahku bukan pembohong. Kapan terakhir kali kita memeluk ayah kita? Menatap wajahnya, lantas bilang, kita sungguh sayang kepadanya. Kapan terakhir kali kita bercakap ringan, tertawa gelak, bercengkrama, lantas menyentuh lembut tangannya, bilang, kita sungguh bangga padanya. Inilah kisah tentang seorang anak yang dibesarkan dengan dongeng-dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang justru membuat ia membenci ayahnya sendiri. Inilah kisah tentang hakikat kebahagiaan sejati. Jika kalian tidak menemukan rumus itu di novel ini, tidak ada lagi cara terbaik untuk menjelaskannya. Mulailah membaca novel ini dengan hati yang lapang. Dan saat tiba di halaman terakhir, berlarilah secepat mungkin menemui ayah kita, sebelum semuanya terlambat dan kita tak pernah sempat mengatakannya. Oke. Kalau menurut saya dari tulisan belakang ini terlalu banyak spoiler untuk alur dan agak detail yang coba disiratkan Terelie. Tapi itu juga yang apa ya? Yang kita bikin penasaran akan detail-detail sebenarnya. Nah, jadi kan kita banyak tersirat ini. Kita udah kebaca alurnya. Udah punya gambaran alurnya. Nah, itu juga yang kita bikin penasaran. Benarkah alur yang di kepala kita? Benarkah ceritanya seperti yang di kepala kita? Nah, itu juga yang bikin penasaran untuk membaca dan membeli buku ini. Oke? Seperti biasa diawali dengan judul buku, rata-rata buku begitu. Kemudian ada cover dalamnya. Ada peringatan tentang sanksi pelanggaran pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Jadi jangan dibajakan, mending minjem, mending ke perpustakaan kalau saya ya, daripada harus beli bajakan, terutama genre novel. Kecuali mungkin buku pokok pelajaran ya, buku pokok sekolah yang di sana ada tanda kutip hidup dan mati, tentang masa depan, hidup mati masa depan kita. Kalau menurut saya kalau itu ya kita jangan lupa saja mendoakan kepada orang-orang yang bukunya kita mungkin fotokopi. Kita fotokopi kan itu tanda kutip membajak ya. Jadi kalau itu bayar hutangnya dengan doakan penulisnya selalu agar amal dari bukunya itu selalu mengalir, dia selalu dihidupi dengan kebaikan yang di sekelilingnya karena karya-karyanya. Jangan lupa itu. Tapi kalau yang kayak gini jangan bajak, mending beli second. Minjem kalau enggak tuh. Kemudian ada identitas bukunya ya, seperti biasa ada identitas bukunya. Ini ayahku, dalam kurung, bukan pembohong. Ayahku, buka kurung, bukan tutup kurung, pembohong. Oleh Terelie. Ada ini nomor ISBN kan, ada nomor kodenya, PT Gramedia Pustaka Utama. Cover oleh Orca Kreatif. Oh, yang bikin covernya ada Orca Kreatif. Penerbitan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta, April 2011. Nah, terbit pertamanya tahun 2011. Kemudian saya ini megang cetakan yang keberapa? Cetakan ke-30 November 2021. Jadi ini novel udah berapa tahun? Sekarang 2022 ya. Saya beli 2022, dia 2011. Sudah 11 tahun sejak diterbitkan pertama kali. Sudah 11 tahun. Halamannya berjumlah 340 halaman, tebalnya sekitar 20 cm. Kemudian ini ada ISBN dan ISBN digital. Berarti ini udah ada kopi digitalnya, ini udah ada terbitan digitalnya. Kita dilindungi oleh undang-undang, dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Dicetak oleh percetakan PT Gramedia, Jakarta. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Ini kalau nggak salah saya terbagi dalam 31 bab, berceritakan tentang seorang bernama Dam yang tentang kisah hidupnya dari kecil saat berumur 6 tahun sampai dia usia dewasa. Nah, ini tentang masalah dilema perasaannya tentang rasa percaya kepada ayahnya. Dia memiliki seorang ayah yang sangat dia percaya dengan cerita-cerita yang luar biasa, yang bahkan tidak masuk ke logika saat dia sudah berbicara logika. Dia terus percaya sampai dia tidak percaya lagi dan dia punya kehidupan sendiri, bahkan tanda kutip membenci ayahnya dan memfitnah ayahnya bahwa ayahnya seorang pembohong, memiliki anak, menikah dan memiliki anak. Alurnya maju mundur. Tokoh-tokohnya nggak banyak. Di saat kehidupan kecilnya dia tokohnya ada dia, ayahnya, ibunya, beberapa figuran warga sekitar, kemudian ada Jarjit, teman sekolahnya, Tiang, saya lupa namanya siapa, kawan perempuannya yang akhirnya menikah sama dia di saat sudah dewasa. Tani namanya Tani. Saat sudah dewasa
yang nikah sama dia. Kemudian ada beberapa teman yang lain. Jarjit itu musuh menjadi teman, seperti itu. Kemudian saat dia sudah di alurnya maju mundur ya. Dia ada tokoh Zaz dan Kon, yaitu anaknya. Kemudian ada di saat remajanya dia ada teman sekamar dia yang selalu bersama dia di sekolah asrama, bernama, saya lupa namanya. namanya Retro. Kalau latarnya saya enggak, ini berlatar di sebuah pedesaan ya, kota kecil nggak ke pedesaan. Ini kota kecil, kemudian beralih ke sekolah asrama dan desa di sekitarnya. Kemudian beralih setting utamanya, latar utamanya adalah di rumah si Dam ini bersama istri dan anaknya Zaz dan Kon di rumah. Itu setting utamanya. Ini cerita hampir di sepanjang musim, dari kecil sampai besar, soalnya dari si Dam kecil sampai si Dam besar. Saya nggak tahu ini udah bisa dikatakan roman ya, atau ini drama ya. Ini drama keluarga kayaknya. Tapi di sini cuma jenisnya ditulis novel sih. Jadi ini menceritakan tentang masalah dimulai dari kakek ayahnya Dam yang menceritakan cerita-ceritanya yang sama dengan apa yang dia ceritakan kepada Dam saat kecil kepada kedua cucunya. Dan di saat Dam dewasa ini mendengar ayahnya menceritakan, si ayah ini menceritakan kembali cerita-cerita yang diceritakan kepada Dam di masa kecil, itu marah luar biasa. Karena sejak ibunya meninggal, Dam ini langsung mengatakan bahwa ayahnya pembohong. Jadi cerita-cerita ayahnya itu sangat dipercaya sama dia saat kecil. Saat menceritakan, cerita awalnya adalah cerita tentang masalah si ayah menceritakan cerita masalah tentang sepak bola. Ada tokoh sepak bola ternama yang digemari oleh seluruh orang. Rupanya Zaz dan Kon ini juga suka bola. Berusia 6 dan 8 tahun ini si Zaz dan Kon suka bola. Dan ayahnya si Dam ini, si ayah itu mengatakan bahwa tokoh itu tuh ayah kenal, kakek kenal, karena udah cucunya. Kakek kenal, dan kakek kalau mau tahu rahasia, dia kalau lagi menceritakan kehidupan dia yang agak aneh itu selalu menceritakan bahwa kalau mau tahu rahasia, tolong jangan bilang ke siapapun. Selalu seperti itu, ada kata-kata untuk tidak cerita ke siapapun. Dia menceritakan bahwa itu adalah kenalan, dan kenalannya itu adalah tokoh terkenal, pemain sepak bola bintang. Dan pada si cucu-cucu tidak percaya, dari mana kakek mengenalnya. Kakek bilang bahwa kakek tahu karena itu adalah keponakan seorang bintang kapten sepak bola juga, yang pada zamannya gemilang, yang kenal sama kakek. Dan diceritakanlah itu panjang lebar ke anaknya kenapa dia kenal, bahwa dia itu punya kedekatan yang intim yang tidak orang ketahui terhadap sang kapten. Diceritakanlah, saat mendengar cerita-cerita itu, flashback, si Dam flashback kepada masa lalunya di mana ayahnya bercerita dan menyemangati dia pada kehidupan dengan cerita-cerita itu tentang cerita kapten sepak bola, di mana si ayah berkenalan, si ayah dekat sebelum
sang kapten pemain bola terkenal ini menjadi bintang bola. Dan pada satu saat sang kapten datang ke kotanya berkunjung dalam kunjungan tur luar negerinya, berkunjung ke kota kecil tersebut, di mana sangat exciting, si Dami ini sangat exciting sekali untuk bertemu uh, dengan idolanya, dan dia berharap bahwa kedekatan ayahnya masih terjaga dan ayahnya bisa mengenalkannya kepadanya. Cuman sang ayah selalu bersikap ganjil kalau sudah ada permintaan seperti itu. Permintaan-permintaan yang menunjukkan bahwa ayahnya dekat dengan pemain sepak bola itu. Ayahnya seperti menghindar, tidak ingin, dan banyak hal-hal ganjil. Cuma sering ditenangkan dengan rasa sayang yang dimiliki oleh si Dam. Sehingga Dam tetap percaya dan tidak memaksakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ayahnya. Sangat-sangat sayang. Kemudian banyak kekecewaan terjadi, tapi tetap diredam oleh si Dam, kekecewaan-kekecewaan tersebut. Hari berganti hari, kemudian kembali ayahnya bercerita kepada si Zaz dan Kon, cucu dari ayahnya. Zaz dan Kon ceritakan tentang cerita-cerita, dan cerita kedua adalah cerita Lembah Bukhari. Cerita tentang suku penunggang penakluk angin, bukan Lembah Bukhari. Cerita kedua adalah cerita tentang masalah suku penakluk penunggang angin atau penakluk angin itu. Jadi mereka berkendara dengan layangan. Mereka punya tradisi untuk mengendarai layangan sebagai kendaraan mereka. Namun yang diceritakan oleh ayahnya kepada si Dam bahwa ayahnya pernah bertemu langsung dengan suku yang antah berantah yang tidak sulit ditemui, dengan mencari berulang-ulang berminggu-minggu, dan dengan peristiwa dramatis akhirnya menemukannya. Dan di dalam pertemuannya dia mendapatkan cerita bahwa suku itu menyembunyikan diri, tidak mau ketemu dengan orang luar karena dia pernah dijajah. Namun perjuangannya bertahan selama beratusan tahun, perjuangan suku itu untuk bersabar, untuk mengalahkan penjajahnya tanpa harus menumpahkan darah yang banyak. Itu yang diceritakan oleh ayahnya untuk menyemangati agar makna-makna kehidupan tentang sabar, tentang memilih cara yang tepat untuk menang, memilih cara bertahan hidup dengan terhormat, memilih cara bertahan hidup, mengorbankan banyak hal dengan kesabaran, dan pengorbanan-pengorbanan lainnya untuk sesuatu yang lebih besar, itu ditanamkan melalui ceritanya. Dan ayahnya adalah orang yang terlibat langsung dan bertemu langsung dengan suku tersebut. Nah, kemudian hari berlanjut hari, ayahnya menceritakan kemudian tentang masalah setelah ini dia si Dam akhirnya sudah lulus, dia telah menghadapi konfliknya dengan Jarjit, musuh besarnya, di mana makna-makna hidup dari cerita penunggang angin itu ditanamkan kepada Zaz, sehingga dia bisa berkompetisi dan akhirnya bersahabat kepada Jarjit, yang tidak diketahui bahwa dia itu dibenci Jarjit karena hal yang tidak pernah dia sangka, karena hal yang selama ini tidak pernah ada dalam pikirannya. Dan akhirnya dia bersabar dan memenangkan hati Jarjit, dan akhirnya bersahabat dengan Jarjit karena hal yang tidak terduga pula. Coba saksikan di mana ada titik antara mati dan hidup di konflik antara Jarjit dan Dam. Itu keren banget. Kemudian
Berlanjut lagi cerita, flashback lagi, kembali lagi ke waktu yang normal. Dia bercerita lagi, ayahnya bercerita lagi tentang masalah banyak hal. Kemudian flashback lagi di mana si apa, si Dam disekolahkan di sekolah yang tidak pernah dikenal namanya, di sekolah yang bernama uh, sekolah gajah. Kok sekolah gajah, apa gajah namanya, saya jadi lupa sendiri. uh, Ya itulah, pokoknya sekolah gajah. Sekolah gajah, dia belajar, mendapatkan petualangan baru dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa mengagetkan dia. Dua buah buku yang dimana ayahnya bercerita sama persis dengan apa yang ada di buku itu. Tentang lembah Bukhari, di mana ayahnya menjelajah kepada sebuah lembah yang luar biasa hebatnya. Tapi gara-gara itu ada tertuang dalam buku. Dan Retro temannya berkata, sehingga membuat keyakinan keyakinan si Dam bergoyang. Retro selalu mengatakan tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak mungkin, tidak masuk akal. Itu cerita dongeng, itu hanya dongeng untuk anak kecil. Kenapa engkau harus bertahan untuk percaya dengan konflik itu terjadi, konflik dalam diri. Haruskah bertanya nanti menyinggung atau tidak? Mana lagi si ayahnya sangat terhormat di depan semua orang. Dia tidak ingin menyinggung ayahnya, tapi dia ingin tahu apakah itu benar atau bohong. Dia juga mendapati novel tentang masalah tentang cerita penunggang angin, tentang apel emas. Dia makin bertanya-tanya apakah ayahnya membaca buku dan mendongengkan lagi kepada beliau. Tapi tetap teguh. Rasa sayangnya, rasa hormatnya menyatakan bahwa dia percaya. Walaupun dia sampai titik kepada percaya tidak percaya, dia sayang sama ayahnya. Dan dia sayang kepada ayahnya yang sangat dikenal sebagai orang yang jujur di kotanya. Terus berlanjut sampai akhirnya ibunya yang telah lemah-lemah sudah semakin lemah dan makin lemah lagi hingga akhirnya ibunya meninggal. Dimana berita itu sampai kepada saat yang sangat asik menurut saya, dia habis. Jadi si Dam ini suka melanggar peraturan. Jadi dia pikir dia sedang akan dihukum, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa ibunya meninggal. Itu. Nah, di saat ibunya meninggal itulah ayahnya kembali bercerita tentang masalah dokter Siraja Tidur, seorang profesor yang luar biasa, yang punya ilmu 8 bahasa dia kuasai, berbagai bidang dia kuasai. Dan dia menceritakan itu kepada si Dam. Dan di saat itu Dam merasa ayahnya hanya mengada-ngada. Dan di saat itu semua cerita ayahnya, bahkan ayahnya sendiri, dituduh pembohong oleh Dam. Sampai rasa sayang itu mulai pudar dari diri Dam. Terus berjalan waktu, ibunya meninggal, si Dam meninggalkan ayahnya sendirian di rumah. Dia cari, dia berjodoh, dia punya anak, dan jodohnya si Tani, seorang teman yang pernah dia musuhi karena tidak bisa menjaga rahasia. Akhirnya menikah dengan dia. Cerita dia juga punya anak, dan kemudian cerita tentang bagaimana Tani sangat hormat kepada ayah mertuanya, di mana Tani pertengkaran rumah tangga sangat tajam bila sudah membahas ayah mertuanya, ayah si Dam. Dan Tani selalu membela, dan bagaimana rasa hormat, etika yang diperlihatkan oleh Tani
di dalam novel ini perlu saya bilang perlu diacungi jempol. Nah, cerita berlanjut dan akhirnya tiba pada titik di mana bertemu antara flashback dan tidak ada lagi flashback. Di situ di mana Zaz dan Kon diberitahukan bahwa ibunya dulu neneknya, ibunya Sidam itu adalah artis. Wah, naik pitam. Sidam naik pitam dan sampai mengusir bapaknya. Sampai sang ayah itu bertengkar dan dibilang pembohong, dan ayah tetap bersiteguh. Ayah tidak pernah berbohong. Permusuhan berjalan begitu lama hingga akhirnya Dam hingga akhirnya mereka terpisah lagi. Awalnya si kakek mencoba tinggal bersama cucu-cucunya, dan akhirnya diusir sama Dam ke rumah, dan akhirnya kakek tetap berkunjung dengan rasa sayangnya. Kakek itu berkata bahwa maaf, kehilangan ibu. Selama ini ayah pikir ayah yang paling terpukul, rupanya Dam yang paling terpukul. Dia udah semerendah itu. Cuman terjadi lagi ceritanya karena saking tidak percayanya si Dam. Bahkan anak-anak mereka, bahkan si Dam itu pun gimana ya, terjadi konflik yang luar biasa lagi. Sekolah yang dia sekolahi dulu itu tidak ditemukan dalam pencarian Google manapun. Anaknya Dam itu sampai cari ke perpustakaan, cari referensi, cari semuanya dengan internet dia cari, tapi tidak ditemukan tentang masalah asrama gajah, sekolah asrama gajah. Sedangkan si Dam mendapatkan petualangan dan ketenaran di situ. Dam ada konflik lah, kalau menurut saya ada konflik bahwa dia bagaikan dituduh pembohong juga oleh anaknya, sedangkan dia menuduh ayahnya pembohong. Wah, itu konflik besar, bertengkar kembali dengan ayahnya, dan sampai akhirnya diusir kembali oleh si Dam. Ayahnya dimaki oleh dia, dan dalam keadaan hujan ayahnya pulang bukan ke rumahnya, namun ke pusara ibunya. Di pusara ibunya pun ayahnya tergeletak, dan esok paginya dan keesokannya saat mendengar kabar tentang ayahnya yang sudah lemas di pusara ibunya dari penjaga kuburan, dia berlari. Ayahnya makin melemah di rumah sakit. Terjadi lagi kenangan si Dam melihat ayahnya yang akan meninggal, dan ayahnya menceritakan cerita terakhir dia tentang sufi, di mana kebahagiaan, arti dan makna kebahagiaan itu, bagaimana kita dapat menjawab apa kebahagiaan sejati. Dan kemudian ayahnya meninggal. Di saat ayahnya meninggal inilah semua yang yang menjadi tanda tanya terjawab dan sangat terjawab. Judul bukunya terungkap di sini dengan keharuan yang luar biasa. Nah, itu ceritanya. Berapa menit ya? Wow, udah lama juga ya. Tinggal ya, kita lanjutkan lagi. Itu tentang ceritanya. Mungkin nanti kita akan lanjut di video kedua untuk ngomongin, saya ngomentarin bukunya. Semoga menarik. Kalau penasaran tentang detailnya, silahkan beli buku terbitan Gramedia. Ada di berbagai, sekarang ini zaman yang asik, di mana saja, di toko online ada, di situs resminya Gramedia juga ada. Silahkan dibeli dan rasakan imajinasimu atas setiap kata-kata yang engkau baca. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.